part keduanya, yaitu mengerjakan CRUD-nya dari si framework yang kita pakai. Jadi saya lanjutkan, tadi kan saya pakai Picnic framework namanya, jadi dia itu datanya cuma JSON aja gitu. Jadi saya pakai JavaScript sama HTML untuk koneksinya gitu. Jadi si JavaScript-nya itu untuk request ke API dan untuk nampilin ke HTML-nya juga. Dan hasilnya seperti ini kurang lebihnya. Nah, jadi di sini tuh ada fungsi untuk tambah mobil, untuk edit sama hapus. Jadi kalau semua saya tambahkan mobil, nah ini saya pakai modal untuk bootstrapnya. Jadi ini tuh namanya modal di bootstrap gitu. Jadi dia itu pop up data form gitu untuk menambahkan data, karena saya di sini memakai JavaScript, jadi saya cuma buat untuk satu halaman aja. Jadi contohnya brandnya ini nanti Honda dengan modelnya yaitu adalah Brio dan harganya di 40.000. Nah, jika disimpan dia langsung karena ini pakai JavaScript jadi nggak usah reload. Jadi pas dia disimpan langsung masuk ke database, dan di databasenya dan langsung ditampilinnya dan langsung ditampilin di listnya gitu. Jadi nggak usah reload. Untuk editnya sama aja, ini terus disimpan. Nah, dia akan langsung berubah, dan untuk hapusnya juga. Nah, di sini ada peringatan kalau menghapus data atau tidak gitu. Jika cancel ya nggak dihapus, kalau oke dia akan langsung menghapus datanya. Kurang lebihnya seperti itu untuk CRUD-nya. Terus untuk di functionnya itu gimana? Nah, di functionnya itu kita harus buat namanya itu koneksi untuk ke SQLite tree-nya gini, terus kita koneksikan. Setelah pas di list data, dia itu cuma select data gini, terus saya looping dengan datanya ini langsung objek, dan dia akan looping sesuai karena data append dan awalnya ini array, jadi dia akan masuk ke objeknya, akan masuk ke array jadi JSON array atau data JSON seperti ini. Nah, saat add data dia itu ngambil dari requestan. Jadi saya tunjukin dulu untuk caranya. Pas dia itu untuk tambah data ini dia akan memanggil fungsi namanya add data. Add data itu untuk menambah aja gini. Nah, modalnya yang dipanggil adalah modal si add modal atau modal tambah ini. Model price, dan saat dia disimpan akan save data. Function save data. Nah, save data ini dia akan membawa semua value-nya, membawa parameternya apa aja yang harus disimpan seperti brand, model, price, dan untuk URL-nya seperti ini. Terus ke /add gini. Nah, jika dia udah request ke API-nya, nah lengkap brand, model, price, dan setelah itu dia akan menambahkan atau insert data, dan dia akan mengembalikannya message success. Nah, setelah jika message-nya sukses, dia akan hidden atau menghilangkan atau menyembunyikan modalnya, si modal, dan dia akan load content. Load content ini adalah ngambil list datanya atau read datanya. Nah, di read datanya sendiri itu saya ngambil URL-nya itu /list. Setelah itu saya looping. Nah, di dalam loopingan ini ada HTML-nya juga, dan saya pakai inner HTML untuk menempelkannya atau memasangnya di HTML. Itu untuk save data. Setelah itu saat kita membaca data, nah edit data kan di sini. Nah, edit data itu di sini. Jadi button ini akan memanggil fungsi edit data. Edit data akan kembali lagi request ke API-nya, dan akan membawa parameter cuma ID aja ditangkap. Nah, ini saya converter karena dia itu tipe value-nya itu integer, jadi harus dirubah dulu ke string. Nah, dia itu akan ngambil data cars data sesuai dari ID-nya yang kita bawa. Setelah itu dia akan jadikan data objek gitu sih. Data objek. Setelah data objek jadi ditangkap oleh si HTTP request lagi,
Setelah itu dipasangkan ke semuanya atau dipasangkan ke inputannya di modal edit modal. Nah, di sini dia akan value-nya akan masuk ke sini semua. Nah, setelah itu kalau dia simpan, dia akan memanggil update data. Update data adalah sama seperti save data, jadi dia akan membawa parameter apa aja yang perlu diupdate gitu, terus ke URL-nya update data. Nah, dia akan memanggil akan menerima request dari si HTTP requestnya tadi, terus dia akan mengupdate sesuai ID-nya, message-nya, dan kembalian message-nya akan sukses. Jika dia akan menghidden atau menyembunyikan edit modal dan akan meload data lagi atau read data lagi. Setelah itu kita lanjut ke button delete. Saat klik button delete-nya, dia akan memanggil fungsi delete data seperti yang tadi. Jadi kita bawa dulu parameternya, terus setelah itu kita request ke API-nya dengan URL delete. Setelah itu delete data, dia akan manggil delete data, ID-nya delete. Setelah itu dia sukses. Nah, jika dia sukses, maka akan mengembalikan data load content atau membaca data listnya itu. Terus picnic-nya sendiri, dia kalau pakai routernya seperti ini. Jadi untuk routernya picnic seperti ini. Jadi kelas app WSGI ini default dari picnic-nya. Terus setelah itu jangan lupa menambahkan header akses control allow origin, karena kalau nggak gitu dia nggak bisa akses atau ditolak oleh browser. Setelah itu routes-nya seperti ini. Nah, ini slash data JSON, CSV, XML tadi, list data, add, edit, update, dan delete. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk tugas UTS saya, membaca data dan CRUD atau create, read, update, delete-nya. Untuk selanjutnya mungkin saya akan tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.